Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi info tentang Merdeka Belajar episode 15 yang sudah launching kemarin terkait tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Episode Merdeka Belajar hingga saat ini sudah sampai pada episode ke-15. Dimulai dari episode yang pertama, yaitu tentang Merdeka Belajar. Dulu yang namanya UNBK hilang diganti dengan ANBK dan RPP disederhanakan. Terus yang episode kedua tentang Kampus Merdeka. Episode ketiga tentang perubahan mekanisme BOS. Episode keempat tentang program organisasi penggerak atau biasa disebut dengan POP. Episode kelima program guru penggerak atau saat ini diputus ikut yang angkatan 5, CGP dan CPP. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak yang diikuti oleh kepala sekolah. Episode ke-8, SMK sebagai pusat keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa. Episode 11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode 12, Sekolah Aman Berbelanja dengan Siplah. Episode 13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Permen Dikbud tentang PPKS. Dan episode yang ke-15 sekarang ini tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Kenapa? Mari kita perhatikan data berikut. Rancangan dan implementasi kurikulum saat ini. Yang pertama, struktur kurikulumnya kurang fleksibel. Jam pelajarannya ditentukan per minggu. Arah perubahan kurikulum nantinya. Struktur kurikulumnya lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Yang kedua, materi terlalu padat, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, perubahan di sini fokus pada materi yang esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Contoh di SMP kami adalah fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9. Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam, sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Nah, di dalam perubahan kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang terakhir, teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktek baik. Nah, di sini untuk yang arah perubahan kurikulum, aplikasi ini menyediakan kesempatan untuk guru dalam berbagi praktek baik. Jadi nanti ada platform untuk Merdeka Mengajar. Nah, dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberi kebebasan untuk menentukan kurikulum mana yang mau dipilih. Yang pertama, kurikulum 13 penuh. Yang kedua, kurikulum darurat. Artinya kurikulum 2013 tetapi sudah disederhanakan. Dan yang ketiga, memilih kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Jadi pada tahun 2021-2022, kurikulum ini sudah diterapkan untuk program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Nah,
Untuk tahun 2022-2023 nanti, itu diberikan kebebasan kepada sekolah masing-masing tergantung dari kesiapannya. Misalnya kalau SMP dimulai dari kelas 7. Nah, ini pemerintah menyiapkan angket untuk membantu seberapa besar kesiapan sekolah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Dan ada 3 pilihan yang dapat dilakukan oleh sekolah kita kalau mau menggunakan kurikulum merdeka pada tahun 2022-2023. Yang pertama adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah masing-masing, entah itu K13 atau kurikulum darurat. Terus yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka dan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Atau pilihan yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dan mengembangkan sendiri perangkat ajar oleh sekolah masing-masing. Keunggulan kurikulum merdeka apa? Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kenapa? Karena fokus pada materi yang esensial. Dan pengembangan kompetensi peserta didik itu tergantung pada fasenya. Jadi belajarnya menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan pastinya menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Buat siapa? Yang pertama, peserta didik. Tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Dan bagi guru bisa mengajar murid-muridnya sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik masing-masing. Dan untuk sekolah, memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik masing-masing. Nah, yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya untuk mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan proyek yang dilakukan tetap orientasinya adalah mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar, serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Melalui apa? Yang pertama, penyediaan perangkat ajar, buku teks, dan bahan ajar pendukung. Perangkat ajar ini ada platform digital yang bisa diakses. Dan untuk bahan ajar buku teks ini bisa didanai oleh BOS reguler melalui pembelian di Siplah. Untuk pelatihan yang kedua itu pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Ini juga ada pengimbasan dari sekolah penggerak. Juga ada platform digital untuk pelatihan dan bisa membentuk komunitas belajar berbagi dan kolaborasi. Dan yang ketiga, jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi. Jangan khawatir, di situ tertuliskan tidak merugikan guru. Sehingga yang guru sudah biasa mendapatkan tunjangan profesi tetap akan mendapatkan. Nah, selain itu, penerapan kurikulum merdeka ini didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Hal ini bisa diakses baik di HP Android Bapak Ibu semua atau juga bisa di laptop. Platform Merdeka Mengajar ini membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang penerapan kurikulum merdeka. Nah, ini logonya. Jadi pada saat Bapak Ibu akan download di HP Android masing-masing, tuliskan Merdeka Mengajar, akan muncul logo semacam itu. Nah, platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, kita lihat di situ. Di sini adalah tulisannya Merdeka Mengajar. Jadi pada saat Bapak Ibu download
di Play Store akan muncul seperti itu. Ada tulisan pengembangan guru dilakukan atau 3 folder yang ada di dalamnya, video inspirasi, pelatihan mandiri, dan karya kita. Nah, selain itu juga ada assessment dan perangkat ajar. Di sini ada kesempatan untuk Bapak Ibu guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar ini menyediakan referensi buat Bapak Ibu guru dalam mengembangkan praktek mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi di situ ada perangkat ajar. Pada saat Bapak Ibu klik perangkat ajar akan diminta untuk menuliskan mapel apa dan fasenya. Jadi kalau misalnya saya adalah IPA fase D atau kelas 7 sampai kelas 9, nanti akan muncul banyak sekali perangkat ajar. Baik itu buku guru, buku murid, ataupun modul ajar. Dan pada saat kita klik assessment murid, jadi assessment murid ini membantu guru dalam melakukan analisis diagnostik, baik itu literasi ataupun numerasi dengan cepat. Sehingga dapat dengan adanya tes diagnostik ini, kita dapat menerapkan pembelajaran yang bagaimana yang nantinya akan kita lakukan sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Dan pada saat kita klik assessment murid ini pun, nanti akan ada tulisan pilih fase yang kita sesuaikan dengan mengajarnya, dan mau pilih soal tentang literasi atau tentang numerasi. Platform Merdeka Mengajar ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Jadi pada platform tersebut ada video inspirasi. Di situ ada banyak video yang benar-benar bisa menginspirasi kita. Jadi guru bisa mendapatkan beragam inspirasi untuk bisa mengembangkan dan bisa diakses tanpa batas. Dan di pelatihan mandiri, guru juga dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Yang pasti, materi-materi yang ada di dalam pelatihan itu sangat bagus. Untuk saat ini, saya baru mengikuti yang disiplin positif dan baru berapa modul. Dan itu benar-benar keren karena ternyata apa yang terkadang kita pikirkan kemarin-kemarin atau kita lakukan kemarin salah dan harus kita perbaiki dengan teori yang benar yang dapat kita akses di pelatihan mandiri. Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktek baik. Jadi di situ ada bukti karya saya. Bapak Ibu bisa mengupload, kalau misalnya kita punya karya sudah kita upload di YouTube, atau kita punya karya video pembelajaran kita yang bagus, bisa kita upload di bukti karya saya. Sehingga dengan kita mengupload bukti karya saya, itu berarti kita dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi dengan guru seluruh Indonesia. Nah, masuk dengan akun pembelajaran Belajar ID. Nah, ini akun Belajar ID. Itu dapat digunakan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar melalui aplikasi di HP Android kita. Jadi kita gunakan akun Belajar ID untuk masuk di PMM ini. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun Belajar ID, semangat untuk mengaktifkan dan semangat berkarya pada kurikulum Merdeka. Terima kasih, demikian berbagi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, silahkan diambil. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.